PGMP, Bapak Ibu terapkan di sekolah itu keliru. Kenapa? Karena ciri khas tiap sekolah beda-beda. Karakternya beda-beda. Sarana prasarananya beda-beda. Intake-nya beda-beda. KKM-nya beda-beda. Gurunya beda-beda. Siswanya beda-beda. Masa RPP-nya sama? Oleh karena itu, saya sudah bilang dari awal ya, kita itu lebih baik, kurang baik, atau jelek, tapi karya sendiri. Ya, berkali-kali saya bilang seperti itu. Nah, ini kan tempat kita untuk belajar ya. Jadi salah itu ya nggak apa-apa. Setelah lulus, Bapak Ibu nggak boleh salah lagi. Harapannya gitu kalau setelah Bapak Ibu menjadi guru profesional mendapatkan sertifikat pendidik itu. Nah, mulai saat ini, makanya tadi saya tanya ini apakah sudah disampaikan sebelumnya atau gimana atau melanjutkan. Saya harapkan semuanya itu baru Bapak dan Ibu. Ya, kan kemarin sudah saya jelaskan, sudah saya contohkan, Bapak Ibu langsung buat. Sehingga Bapak Ibu akan kaya akan RPP. Oh, ini yang ada tinggal diedit, jangan. Itu yang dulu-dulu, biarkan yang dulu-dulu. Yang sekarang ya yang sekarang. Bapak Ibu nggak paham, nggak ngerti ya, kita bahas di sini. Makanya pentingnya Bapak Ibu banyak bertanya. Ya, jadi harapan saya Bapak Ibu misalnya yang Bu Septi, kasus 1 menggunakan atletik, kasus 2 menggunakan sepak bola, kasus 3 menggunakan bola basket, kasus 4 menggunakan senam. Nah, gitu loh. Beda-beda semuanya. Dan yang belum pernah dibuat, jangan yang udah ada. Itu terlalu mudah Bapak dan Ibu untuk menjadi mahasiswa PPG seperti itu. Enak aja tinggal melanjutkan. Padahal yang dilanjutkan itu belum tentu sama, belum tentu sesuai. Ya, Bapak dan Ibu setelah ini mohon pengerjaannya dibuat dari nol. Dibuat dari nol. Karena PPG ini kan menjadi pengalamannya akan semakin banyak. Bukannya malah yang ada gitu, jangan. Jadi benar-benar Bapak Ibu yang sesuai. Harapan saya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, kita ke bawah Bu Septi, nanti mohon direvisi ya. Iya, baik Pak. Oke, ke bawah. Nah, ini tujuan kenapa dipisah-pisah kotaknya? Untuk itu untuk membedakan aja Pak, karena untuk yang 3.3.3.1 itu saya menggunakan yang ini Pak. Harusnya memang diberi keterangan di sini. Yang kedua seperti ini diberi keterangan Pak di atas. Ini saya bedakan karena ini untuk yang 3.31 dan yang bawahnya 4.31 Pak. Oke. Nah, Maksud ini saya ada lebih menarik Pak. ketidakpahaman dan ketidakjelasan. Jadi kalau memang niatnya lebih menarik harusnya menggunakan gambar. Iya Pak, baik Pak. Ya, terus tulisannya dirapihkan itu. Ya, siap Pak. Oke, tujuan yang pasti tujuannya harus sama dengan IPK ya, jangan sampai berbeda. Baik Pak Detan. Oke. Bu Septi bisa ke bawah? Bawah lagi. Setelah tujuan ada apa? Ada informasi pendukung Pak. Iya. Oke. Kalau seperti ini kan menandakan bahwa ini daring ya. Bagus Iya, Pak. ini menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Bu Septi ini sudah
daring. Oke, berikutnya ke bawah lagi Bu, soal dan jawaban ya. Ya, terus bawah. Oke. Saya akan kirimkan format ke Pak Hasan. Pak Hasan bisa dikirimkan ke teman-teman bahwa LKPD itu isinya apa aja. Baik, Pak. Nah, jadi setelah ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan template-nya ya. Kalau isinya Bapak dan Ibu harus beda. Oke, silakan dikirimkan dulu Pak Hasan. Udah, Pak. Oke, sudah ya. Bapak dan Ibu, jadi itu formatnya. Nah, isinya nanti boleh berkembang dari apa yang disampaikan dari template itu. Nah, jadi kalau punya Bu Septi, bisa dilihat. Tadi ada judulnya enggak, gitu ya. Rumusan KD ada, rumusan KD ada, penilaian ada. Nah, yang dinilai kan prosesnya ya. Nah, menggunakan PAK, tadi sudah ada saya lihat. KD-nya sesuai, oke. Gambaran umum, nah, materi bisa diambil. Nah, banyak ini dari 3 video informasi pendukung. Boleh, oke. Itu minimalnya seperti itu ya template-nya. Jadi Bapak dan Ibu boleh menambahkan, boleh mengembangkan juga boleh. Namun poin-poin yang ada di template itu harus Bapak Ibu penuhi. Oke, sekarang saya lihat ke bawah Bu di D-nya. Oke, stop. Setelah mengamati video, kemukakan hal yang didapatkan. Kalau mengemukakan kan tadi di atas juga mengemukakan ya, sama ya, bagus. Yang keduanya analisis juga sama, bagus, ke bawah. Tapi sayangnya linknya sama ya. Iya Pak, kalau untuk pengumpulan formnya itu sama. Nanti yang membedakan itu yang pengumpulan untuk video pembelajarannya itu pembelajaran saya masukkan di Google Classroom Pak, videonya. Oke. Lanjut ke bawah Bu.
Nah, kalau nomor 3 ini sebutkan. Ya. Sebutkan itu levelnya level C berapa, Bu? Bisa dibantu? Sebutkan itu pada level berapa? C1, Pak. C1. Gimana, Bu Septi? Sebentar, Pak. Masuk pada C3, Pak. Coba dicek, sebutkan C1 apa C3? C1, Pak. Ya. Menit. C1, Pak. Ya, padahal tadi KD-nya dimulai dari C2 memahami, lalu mengemukakan C3, lalu C2 langsung lompat ke C4. Jadi antara soal dan IPK tidak sesuai. Ya. Nggak tahu dengan RPP-nya sesuai apa enggak. Ya, cara ngeceknya gitu Bapak dan Ibu. Jadi antara RPP, LKPD, belum ke bahan ajar, belum ke media, belum ke penilaian, nanti sama nggak Bapak dan Ibu? Sinkron apa enggak ya? Ceknya gini, makanya setiap kasus nanti, setiap materi yang jadi presenternya beda-beda. Oke, begitu pengerjaan Bu Septi, terima kasih. Bapak dan Ibu, jadi dalam pekerjaan tadi silakan ada yang masih kebingungan, masih ada yang belum dipahami, silakan kita diskusikan. Saya, Pak. Pertama, Pak. Silakan Pak Hasan, tapi suaranya kecil. Itulah, Pak, hujan lebat, Pak. Jadi gimana ya? Jaringan mungkin, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang pertama saya ingin bertanya, Pak. Apakah LKPD ini harus ada LKPD pengetahuan dan keterampilan, Pak? Atau hanya satu saja proses pengamatan seperti itu, seperti yang Bu Septi tampilkan tadi, hanya seperti itu? Apakah boleh, Pak? Yang di kemarin-kemarin kami buat itu kan LKPD-nya satu yang memuat pengamatan video, satu lagi pengamatan antar teman, Pak. Jadi satu ada teman yang mempraktikkan, satu mengamati, seperti itu, Pak. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ini kami mendapatkan pengetahuan yang agak kurang kemarin, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan sekarang, ternyata pertanyaan di LKPD itu harus menyesuaikan dengan bunyi IPK, Pak. Karena yang kemarin kami dapatkan tuh, yang penting anak atau siswa mengamati video yang ditampilkan, mau isinya deskripsi atau apa, serah pemahaman mereka terhadap apa yang mereka dapatkan di video tersebut. Ternyata setelah Bapak memberi tahukan seperti ini, banyak terjadi kesalahan atau miskonsepsi, Pak, dari kami, Pak. Oke, Pak. Itu saja, Pak, yang saya dapatkan, saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hasan. Jadi kan LKPD itu merupakan bagian dari perangkat ya, perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu ada 5. Ada RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, sama evaluasi penilaian. Semua itu saling berhubungan atau bagian ya, menjadi salah satu bagian keseluruhan, namanya integral. Jadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin RPP-nya C4, C5, soalnya C2, C3, LKPD-nya C1, C2, ya nggak sinkron dong. Nah, jadi itu harus sama. Nah, LKPD itu kan lembar kerja peserta didik. Jadi fungsinya itu untuk peserta didik, untuk siswa, bukan untuk guru. Nah, yang disampaikan tadi Bu Septi sudah mengarah, namun tinggal dilengkapi-lengkapi saja. Nah, lalu ketika kita materinya tentang pengetahuan, ya pengetahuannya saja. Tapi ketika materi kita ada pengetahuan keterampilannya, ya dua-duanya harus disampaikan. Nah, kalau RPP-nya kita tentang pengetahuan keterampilan, LKPD-nya pengetahuan saja, keterampilannya mana?
Berarti anak-anak hanya mengerjakan dan melakukan keterampilannya saja, Pak. Pengetahuannya saja, keterampilannya tidak. Begitupun sebaliknya. Jadi harus sama, harus sesuai dengan RPP Bapak Ibu buat. Misalnya kalau materi kesehatan, berarti kan banyaknya adalah pengetahuan. Ya, keterampilannya adalah itu mempresentasikan. Nah, LKPD-nya harus terkait itu. Gitu Pak Hasan, silakan ada yang lain. Izin Pak, saya Pak. Oke, silakan Pak. Ya, sebenarnya saya juga tadi mau menanyakan itu, apakah LKPD harus memuat dua-duanya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Berhubung materi yang saya akan angkat yaitu materi kesehatan Pak, yaitu pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Sebenarnya saya bingung untuk mengambil yang keterampilannya Pak, karena apa ya keterampilan pada saat materi kesehatan. Jadi saya agak bingung tadi itu ya. Kalau mempresentasikan itu dalam bisa dikatakan di keterampilan ya, saya kira insya Allah bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi memang menarik nih. Jadi sesi berikutnya Pak Edi yang presentasi LKPD. Karena tadi Bu Septi combine ya. Nah ini pola makan sehat itu saya pengen lihat nanti pengetahuannya seperti apa, keterampilannya seperti apa. Siap presentasi Pak Edi? Untuk LKPD yang saya susun ini baru ke pengetahuan Pak, keterampilannya belum kesusun tadi karena rencana tadi enggak buat yang keterampilan, cuman yang pengetahuan saja. Oke, nggak apa-apa. Silakan ada yang mau disampaikan kembali. Nah, saya Pak Silakan, Ridwan. Bu Septi. Iya, saya mau menanyakan mengenai pembuatan soal ya Pak. Memang dari awal membuat soal itu saya kesulitan Pak untuk merancang soal itu seperti apa, karena kan tuntutannya sekarang itu soalnya harus Hot. iya Pak, harus hot. Jadi saya sendiri kesulitan. Jadi kemarin saya untuk perangkat yang kedua itu saya masih menggunakan kalimat-kalimat yang hot. Nah, itu bagaimana Pak pembuatannya sendiri itu seperti tadi Pak Ridwan bilang itu kan harus urut ya dari C2, C3, C4 itu harus mencakup itu, tapi harus step by stepnya seperti itu Pak Ridwan. Bagaimana Pak? Oke. Jadi Bapak dan Ibu, soal hot itu sama saja dengan membuat soal-soal yang lainnya. Namun harus pintar memadankan kata dan kalimat. Misalnya gini, kita ketahui bahwa seorang pemain sepak bola itu dikatakan menguasai teknik itu ketika pemain sepak bola bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan di lapangan. Dari berbagai macam teknik yang ada dalam permainan sepak bola, itu perlu kita lakukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, keterampilan teknik dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemain? Gitu. Jadi kalau membuat soal hot itu, kita putar-putar dulu. Nah, tapi karena kita tadi soalnya menganalisis ya, jadi silahkan siswa menganalisis video yang telah Ibu sampaikan, lalu deskripsikan apa yang telah Anda lihat misalnya gitu. Dari mulai gerakan awal, perkenaan bola kaki, follow through, dan gerak lanjutan, dan sebagainya. Nah, jadi soal itu, Bapak dan Ibu, itu harus sesuai dengan IPK-nya. Ya, kemarin kan sudah Bu Septi jawab ya bahwa dikatakan HOTS itu ada 4. Dari IPK, tujuan, langkah-langkah, dan evaluasi. Jangan sampai Bapak dan Ibu soal yang di LKPD, soal yang dievaluasi itu berbeda. Semuanya harus sama, harus hot. Gitu. Nah, kalau kita tadi punya Bu Septi misalnya 3, C2, C3, C4 gitu ya.
Berarti soalnya nanti ada berapa? Ya tetap 3. Harus ada C2, C3, C4-nya. Misalnya C2-nya 2, C3-nya 2, C4-nya 1, jadi totalnya 5 itu boleh. Soalnya kan sudah difasilitasi. Di tujuannya ada, tapi di evaluasi penilaiannya nggak ada. Ya buat apa tujuannya dicantumkan kalau di evaluasi tidak ada? Dan kita harus mengukur pembelajaran yang telah kita sampaikan kepada siswa itu sesuai apa enggak, tercapai apa enggak, dilihatnya dari mana ya, dari penilaian itu terakhir. Begitu Bu Septi. Silakan yang lain. Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan Bapak dan Ibu istirahat 5 menit. Biar pada sesi berikutnya sudah on fire. Barangkali menemukan ilham, menemukan inspirasi. Ya, jadi dibuat santai. Saya nggak mau belajar itu tegang, jadi beban bagaimana gitu, pusing, jangan. Kita harus happy, harus bahagia. Jangan sampai imun kita menurun. Oke, begitu. Silakan Bapak Ibu ngemil dulu, minum dulu, peregangan dulu. Silakan. Mudah-mudahan dalam waktu 5 menit sudah siap. Silakan dinikmati dulu. Siap Pak, terima kasih. Masih pendukung saya penjelasan sedikit yang baru saya tambahkan tadi melalui video. Dan di bagian E, langkah-langkah kegiatan mengamati gambar. Nomor 1, sebutkan urutan kombinasi bola gerak dasar melempar bola dalam permainan bola kasti sesuai pada gambar. Nomornya Pak di atas, nomor 1 untuk jawaban, nomor 3. Kemudian kedua, sebutkan urutan kombinasi bola gerak menangkap bola dalam permainan bola kasti sesuai pada gambar. Tiga, Pak. Ini IPK menganalisis Pak, untuk karena belum selesai Pak. Ini untuk LKPD pengetahuan Pak. Saya lanjut Pak ke LKPD keterampilan Pak. Halo. Masih yang tadi gambarnya Pak. Saya lanjut Pak ke LKPD keterampilan. Iya, silahkan lanjut. LKPD keterampilan. Kalinya.
yang bekerja untuk keterampilan. Pertama, tontonlah video permainan bola kasti dengan cara mengklik link berikut. Kemudian analisis kombinasi rasa menangkap dan melempar bola kasti sesuai prosedur. Setelah mengambil rasa menangkap dan melempar bola kasti, praktikkanlah di halaman rumah kalian. Gunakanlah bola kasti untuk kegiatan praktik. Jika tidak ada, mengambil kertas secukupnya, remas-remas, kemudian bentuklah menyerupai bola kasti. Dimana lakukan praktik melempar dan menangkap bola dibantu dan diawasi oleh orang tua kalian. Nomor 6, rekam kegiatan praktik yang dilakukan, kemudian kumpulkan hasil rekaman praktik melempar dan menangkap bola kepada guru melalui WhatsApp. Informasi pendukung untuk langkah-langkah kegiatannya. Pertama, tontonlah video berikut. Cara mengklik link berikut. Dan setelah menyaksikan video tersebut, praktikkanlah dengan percaya diri dan penuh tanggung jawab kegiatan melempar dan menangkap bola kasti di halaman rumah kalian dibantu dan diawasi oleh orang tua. Nomor 3, rekam kegiatan praktik yang dilakukan di handphone, kemudian kumpulkan hasil rekaman ke guru melalui WhatsApp. Kira baru itu saja Pak untuk instrumen penilaiannya Pak, belum selesai Pak. Oke, nggak apa-apa Pak Taufik, terima kasih. Memasukkan sertaan. Oke, Bapak dan Ibu, yang pertama saya senang ya, ini agak sudah mulai mengerucut, sudah mulai lengkap. Tapi LKPD itu digabung Pak, baik yang pengetahuan maupun keterampilan itu jadi satu LKPD, tidak dipecah. LKPD pengetahuan, LKPD keterampilan digabungkan saja jadi satu. Satu itu. Kedua, ini berwarna, bagus ya. Kalau berwarna itu siswanya enak ya. Coba Bapak Ibu kasih kertas putih sama kertas warna, mereka pilih mana? Pasti milih yang berwarna. Yang kedua, kertas warna kosong sama kertas warna ada gambarnya. Siswa milih mana? Pasti milih yang ada gambar. Nah, jadi saran saya, Bapak dan Ibu bervariasi, ada gambarnya, ya ada gambar-gambar kartun, animasi atau apa, bagus itu ya Bapak dan Ibu, sehingga siswa itu menarik ketika sudah membuka LKPD. Nah, ini juga ada gambarnya, animasi, nggak apa-apa. Tapi Bapak dan Ibu saya ingatkan, kalau gambar yang Bapak Ibu crop, yang Bapak Ibu tempelkan, yang Bapak Ibu ambil, itu bukan karya Bapak Ibu, itu tolong dicantumkan, punya siapa karyanya. Nah, itu kan harus ada di daftar pustaka. Jangan lupa, karena itu bukan hak kita, itu adalah haknya kepemilikan orang lain. Ya, jadi kita tidak boleh menggunakan yang bukan milik kita. Tapi kalau kita ingin menggunakan punya orang boleh, tapi dicantumkan. Ya gitu. Diambil dari URL bla 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 bla, diakses tanggal berapa, jam berapa gitu. Itu ada etikanya Bapak dan Ibu. Ya. Mungkin apalagi nanti lebih detailnya pada saat media pembelajaran. Di situ saya akan lebih banyak bicara, karena satu, memang saya senang dengan media-media. Kedua, juga memang itu yang membuat proses pembelajaran menarik atau tidak itu dari media yang dibuat. Nah, ini untuk LKPD punya Pak Taufik. Terima kasih sudah bisa sampai sejauh ini. Tinggal dilengkapi saja sesuai dengan panduan atau template yang sudah saya berikan. Ya, itu panduannya dari GTK Bapak dan Ibu. Ya, saya pikir Bapak dan Ibu sudah dikirimkan. Kalau lihat di grup kan ada Bu Farida, ada Pak Darso ya. Itu Bu Farida mungkin sudah mengirimkan, tapi mungkin lupa. Ya. Kalau kelompok B itu siapa saja dosen yang sudah masuk di kelompok B? Baru 2 Pak. Dulu Pak, Ibu Farida sama Pak Darso. Oke. Ibu Farida kasus berapa? Kasus 2. Pak. Kasus 2 Pak. Oke. Berarti kasus 1 Pak Darso, kasus 2 Bu Farida, kasus 3 Pak Darso, kasus 4 saya gitu ya? Ya Pak. Oke. Jadi Bapak dan Ibu tinggal dilengkapi saja.
ya apa yang menjadi kekurangan LKPD yang telah Bapak Ibu buat selama ini. Ya. Isinya itu boleh beda loh Bapak dan Ibu. Yang penting template-nya sama, isinya nanti berbeda tidak apa-apa. Karena tidak ada panduan, oh yang benar itu harus seperti ini itu tidak ada. Yang penting dalam LKPD itu harus mencakup apa yang saya kirimkan itu saja. Nanti mau Bapak Ibu lengkapi, tambahkan apa, ada apanya itu silahkan. Jadi tidak ada format baku, yang benar itu yang gini, yang ideal itu yang kayak gini, nggak ada. Ya, nggak ada yang ideal seperti itu. Nah, begitu Bapak LKPD di hari yang pertama, kita hari ini saya harapkan Bapak dan Ibu sudah bisa mulai menyusun LKPD daring. Karena kemarin kita menyusunnya LKPD daring, maka sekarang LKPD-nya juga otomatis media pembelajarannya juga nanti daring, bahan ajarnya juga daring, evaluasi penilaiannya juga daring. Ya, jangan sampai ngajarnya daring, evaluasi penilaiannya luring. Nah, ini saya nggak tahu nih, jangan-jangan Bapak Ibu masih keliru. Penilaian luring disamakan dengan penilaian daring. Mudah-mudahan tidak terjadi ya Bapak dan Ibu. Jadi beda loh penilaian daring dan luring. Jangan sampai sama, wah repot kalau sama, kasihan siswanya kalau kayak gitu. Ya, sama apa beda Pak Arif? Ya, loh, selama ini kasus 1, kasus 2, kasus 3 ini sejauh mana Bapak dan Ibu kok nggak bisa membedakan penilaian luring, penilaian daring, penilaian blended, penilaian yang hot? Nah, jangan-jangan sama lagi. Ya beda loh Bapak Ibu. Oh, oke, 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 oke. Oke, oke, oke. Berarti semua sama. Oke, tolong dijawab pertanyaan saya ya. Bapak dan Ibu, kalau PPG Prajab ini dilakukan secara luring, berarti kan kita akan ketemu nih di Surabaya ya. Kita akan ketemu Siapa? di PP3 Surabaya. Tapi karena sekarang kita pembelajarannya daring, kita bisa ketemu nggak di Surabaya? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Sekarang Bapak dan Ibu bajunya sama apa beda? Beda, Pak. Ya, ketika PPG luring di UNESA, kira-kira bajunya sama apa beda? Kalau dibeli seragam sama, Pak. Ya, jawabannya Belum sama, tahu karena kebijakan. harus pakai putih. Pakai putih. Oh, putih. Oh ya, sama, Pak. Sama. Sama, Pak. Nah, berarti kan penilaian saya ketika kita ketemu langsung dengan ketika penilaian saya kita bertemu tidak secara langsung, sama apa beda? Beda, Pak. Beda Beda. jawabannya. Ya, Bapak dan Ibu menilai anak. Ya, contoh, saya dari awal sampai akhir off cam. Tapi ketika luring, mungkin nggak saya off cam? Kan nggak mungkin, karena saya dilihat langsung oleh Bapak dan Ibu. Jadi penilaian antara luring dan daring itu jelas berbeda Bapak dan Ibu. Apakah bisa Bapak dan Ibu menilai keaktifan? Ya, bisa tapi nggak maksimal. Apakah Bapak Ibu itu yang penting anak itu mendengarkan? Apa itu yang penting on cam? Apa yang penting hasilnya ketika ujian bagus? Nah, itu jelas beda Bapak dan Ibu. Jadi jangan disamakan penilaian luring sama daring itu sama. Nah, kalau luring kan kita bisa melihat secara langsung. Sekarang daring kita tidak bisa melihat secara langsung. Apakah Bapak Ibu bisa mengawasi 40 siswa Bapak dan Ibu dalam satu kelas? Jawabannya nggak bisa.
Tapi kalau luring, bisa orang semuanya pada jam yang sama, waktu yang sama, pada tempat yang sama, saya ada di sana, sehingga saya bisa menilai langsung. Tapi kalau daring, ketika saya gini, off cam gini, Bapak dan Ibu bisa menilai saya sedang melakukan apa enggak kira-kira? Tidak, Pak. Tidak. Nah, maka dari itu penilaian seperti ini harus punya kriteria masing-masing, punya hal-hal yang berbeda. Keaktifan ketika kita luring, berarti kan dia bergerak, dia mengikuti instruksi. Sekarang penilaian ketika daring, dia memperhatikan, dia on cam, dia bertanya, kan gitu. Beda loh penilaian keaktifan daring sama luring. Nah, makanya evaluasi penilaiannya juga ada yang berbeda, tidak bisa disamakan. Ada yang sama pasti ada yang beda juga. Dan jangan bilang semuanya sama. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya karena tadi terkait soal yang punya Bu Seti, yang punya Pak Taufik gitu. Nah, itu kan harus sinkron dengan RPP-nya. Makanya saya tanya tadi, ini sama dengan RPP yang dibuat apa enggak? Sama. Saya cek, oh berarti kan RPP-nya udah salah. Karena IPK-nya masih lompat. Nanti tinggal gitu Bapak Ibu ngeceknya. Nanti setelah ini bahan ajar. Nah, Bapak Ibu, misalnya Bu Seti tadi tentang lompat jauh. Nah, nanti bahan ajar yang dibuat ternyata bola basket. Nah, kan nggak sinkron. Ya, jadi hal-hal seperti itu nggak bisa Bapak Ibu buat itu ya, buat hal-hal yang dibuat sama atau bedanya. Silakan ada yang disampaikan lagi. Silakan ada yang mau ditanyakan. Ada? Oke, kalau tidak ada mungkin Bapak Ibu masih malu-malu, masih belum berani mengungkapkan ke Pak Ridwan seperti apa, ya sama aja, belak-belakan kalau sama Pak Ridwan. Gak apa-apa, jangan kaget gitu. Nah, cuman Bapak dan Ibu, saya harapkan Bapak dan Ibu apa yang saya sampaikan ini bisa dicerna, bisa diterima dengan baik, sehingga nanti setelah lulus PPG pun Bapak Ibu bisa berubah menjadi lebih baik, bukan kembali lagi seperti kepada Bapak dan Ibu sebelum PPG ini. Ya salah kok kayak gitu. Makanya dari itu saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengasah short and long term memorinya. Nah, yang seperti ini long term memory Bapak dan Ibu, karena harus Bapak Ibu ingat puluhan tahun ke depan. Jangan sampai lupa, kecuali ada perubahan. Ya, saya alhamdulillah kayak gini-gini masih lupa, masih ingat dari 2013 sampai sekarang 2022, ada 9 tahun Bapak dan Ibu. Dari zaman mulai pertama K13 meluncur itu ini udah ada. Ya, sama lah usianya masih muda-muda kayak Bapak dan Ibu. Berarti lulus S1 2009, saya S1 lulus 2009, tambah 4 tahun, berarti 26. Pada usia saya 25-26 lah. Ketika jadi guru dan sudah K13 ya pada saat usia seperti itu. Nah, jadi tetap semangat Bapak dan Ibu, nggak ada yang nggak mungkin. Itu untuk LKPD Bapak dan Ibu. Silakan ada yang disampaikan kembali, karena harus saya mengontrol Bapak dan Ibu tingkat pemahamannya sampai sudah sejauh mana, jangan sampai saya mengulang sekali lagi. Ya, kalau mengulang sedikit nggak apa-apa, saja mengulangnya banyak. Silakan, ada lagi? Saya Pak. Boleh lah. Pak Ilyas Oke, dulu. Pak siapa dulu bahasa dulu, Pak Ilyas dulu. Pak Ilyas dulu, Pak. Oh, Pak Ilyas, silakan Pak Ilyas. Yang Saya kedua Pak Hasan. Pak jelas Pak mengenai apa itu untuk gambar atau kutipan-kutipan itu apakah setiap perangkat itu ada daftar pustakanya yang kita buat Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Ilyas. Jawabannya ada.
Ya, di RPP ada di sumber namanya. Iya, soalnya selama ini di bahan ajar aja Pak yang biasanya ada gitu. Jadi di bahan ajar juga ada, karena ada gambar. Kecuali nggak ada gambar. Tapi kan Bapak dan Ibu punya buku pegangan guru. Kan nggak mungkin Bapak Ibu sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman, sudah punya informasi ada di otak, kan nggak mungkin. Pasti Bapak dan Ibu baca dulu. Jadi itu yang harus dicantumkan. Tapi ingat loh, beda ya antara referensi, daftar bacaan, daftar pustaka itu beda-beda artinya. Jadi Bapak dan Ibu dipahami dulu istilah itu. Ya kalau di bahan ajar pasti ada Pak Ilyas. Di LKPD ya ada. Soalnya Bapak dan Ibu kan bersumber dari aturan pemerintah atau bersumber dari buku pegangan guru atau apa kan saya nggak tahu. Begitu Pak Ilyas? Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, silakan Pak Hasan. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya Pak, ini yang masalah LKPD ini kan merupakan penilaian proses Pak. Kalau kita jadikan penilaian akhir digabungkan boleh nggak Pak? Misalnya di keterampilan tadi kan seperti Pak Topik sampaikan tadi, dia ada instruksi untuk merekam video, kemudian diisi videonya tadi anak praktikkan gerakan yang sesuai gambar Pak Topik sajikan. Apakah boleh Pak LKPD itu dijadikan penilaian akhir juga Pak? Di samping penilaian proses tadi Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Hasan. Untuk penilaian proses itu LKPD, penilaian akhir itu evaluasi penilaian namanya. Jadi proses pembelajaran itu kita tahu dari mana anak melakukan itu dari LKPD. Tetapi nanti hasil akhir yang didapatkan setelah Pak Hasan ngajar, materi yang telah Pak Hasan sampaikan ini dapat diterima apa enggak, dapat dicerna apa enggak, dapat dipahami apa enggak, ya tes akhir namanya. Jadi kan penilaian itu ada 3 ya, ada pre-test sebelum, ada pada saat sedang berlangsung, dan ada pada saat berakhir atau post-test. Nah, penilaian itu di awal namanya pre-test, kalau di tengah yang menggunakan LKPD ini. Ridwan ini serius apa enggak sih melakukan langkah-langkah atau petunjuk kerja yang ada di LKPD? Kan bisa dinilai Pak. Makanya harus ada nilai patokannya tadi PAK. Nah nanti ada nilai akhir. Tes melakukan dribbling sepanjang 10 meter tanpa halangan. Misalnya yang pertama, yang keduanya dengan halangan pakai kun. Jadi beda ya bahasan antara penilaian proses sama penilaian akhir. Ya Pak. Begitu. Silakan yang lainnya. Ayo. Silakan Bapak dan Ibu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak dan Ibu, saya minta Bapak dan Ibu mendeskripsikan tentang saya selama 2 hari ini. Tapi tentang materi ya, bukan tentang apa-apa gitu. Misalnya, aduh dari Pak Ridwan saya masih ada yang belum puas, ada yang belum tersampaikan, ada yang belum sesuai dengan keinginan saya gitu.
Jadi Bapak Ibu coba silahkan deskripsikan itu dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk kata. Saya minta 1 orang 1 menit maksimal. Tidak boleh lebih dari 1 menit, nanti lebih dari 1 menit saya cut. Jadi Bapak dan Ibu, selama 2 hari ini saya mendapatkan apa dan Pak Ridwan, bla bla bla. Hari ketiga sekarang ya. Hari ketiga itu silahkan dituangkan dalam bentuk kalimat. Oke, saya kasih waktu 1 menit dulu untuk merancang, setelah itu dideskripsikan. Dua, satu, time up. Oke, saya minta di sini usia paling muda siapa ya? Pak Taufik usia berapa? 24 menuju 25. 24, 25 aja ya. Pak Arif? Pak Arif 27, Pak Hasan? 30 Pak. Paling tua Berapa? Pak. 30 Pak. 22, 30. Ya. 30. Pak Edi? Saya 26, Pak. Pak Edi 26. Pak Azhar? 25 menuju 26, Pak. 25 menuju 26. Pak Ilyas? 24 Pak. 24. Bu Septi? 25 Pak. 25. Oke. Berarti silakan yang pertama Pak Hasan. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Ini bukan tentang 2 hari ini Pak ya, karena pernah Bapak masuk di kami tidak salah itu tentang apa ya kemarin ya, tentang pedagogik ya Pak ya. Itu saya Oh, iya. menilai Bapak, ya saya menilai Bapak sudah dari situ kesan pertama saya takjub dengan Bapak karena Bapak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa dari berbagai sumber. Apa sih maksudnya dari berbagai pertanyaan berbeda-beda materi Bapak bisa menjawab dengan ringkas dan sangat kami pahami. Yang kedua yang tentang 2 hari ini Pak, yang buat saya senang sama Bapak. Pertama suasana pembelajaran kita ini menarik Pak. Yang saya senangkan Bapak walaupun kami banyak revisi, Bapak tidak pernah mengeluarkan nada tinggi Pak. Itu menjadi suatu apa ya? Mental kami tidak down Pak. Artinya walaupun revisi ya udah nggak apa-apa Pak Ridwan. Orangnya tidak dimarahi maksudnya Pak. Berbeda saya lihat dengan dosen-dosen yang pernah mengajar kami dulu Pak. Seandainya kami banyak kesalahan revisi ya kan langsung down ditambah revisi ditambah dengan nada yang tidak mengenakkan Pak. Jadi kami tambah 2 kali down Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hasan 52 detik. Nanti saya klarifikasinya terakhir. Oke, yang kedua berarti Pak Arif. Silakan.
Oke, terima kasih Pak Arif, ini 48 detik ya. Berikutnya Pak Edi, silakan. Siap, terima kasih Pak. Ya, mungkin sudah banyak yang disampaikan tadi oleh Pak Hasan dan Pak Hasan dan Pak Arif. Saya juga sependapat dengan yang mereka teman-teman katakan. Eh, di Bapak ini kami begitu banyak mendapat beberapa pelajaran tambahan yang tidak sempat dibahas oleh dosen-dosen lain. Itu yang paling saya senangi dari bimbingan Bapak. Dan yang kedua, masuk di kelas itu hari belum terbagi baik kelasnya. Saya berperasa apa ya, kalau penjelasan Bapak itu enak ditangkap, terus ringkas, padat, mudah dipahami. Jadi, itu yang saya dapat kemarin. Terus ya terima kasih Pak atas pelajaran-pelajarannya, dan pada kelas ini kami menyadari akan menyadari beberapa hal yang tidak bisa diungkap pada kemarin-kemarin. Hari ini bisa diungkap. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. Pak Edi nggak bawa stopwatch ya? Enggak apa-apa. Nah, Enggak apa-apa Pak. jangan lupa Lewat ya, Pak? kita ngajar jangan sampai overtime tadi, makanya saya diamkan. Jadi Pak Edi barusan bicaranya 1 menit 20 detik. Nah ini kan pengalaman siapa kemarin? Pak Azhar ya. Peer teaching saya ngajar 45 menit Pak, pada sudah 30 menit. Waduh. Nah, Enggak terasa loh Pak. Bapak dan Ibu kalau udah keasikan ngajar ya, keasikan bicara, Iya. lupa waktu lah, bahaya, kasihan ya siswanya. Nah ini saya hanya intermezzo saja, jadi nanti Bapak Ibu pun sama kalau ngajar jangan sampai kebablasan. Karena kan Pak Edi bawaannya enak, jadi ngomongnya enak, terhanyut nanti. Siap. Oke, terima kasih Pak Edi. Berikutnya Pak Azhar, silahkan. Baik Pak, terima kasih untuk kesan kepada Pak Ridwan dari pertemuan pertama yang masih dalam keadaan belum sehat, baru-baru sudah operasi kala itu Pak. Di situ kesan pertama bahwa Bapak selalu memberikan waktu, memberikan yang terbaik untuk seluruh yang diajar atau yang berbagi ilmunya Pak. Di situ karena andaikan orang biasa Pak ya, itu sudah setidaknya izin lah Pak atau istirahat Pak. Tapi saya lihat dari Bapak pantang menyerah. Kemudian yang kedua, Bapak disiplin. Tadi selama kita terkait dengan pelajaran, ya Bapak terkait dengan waktu, Bapak sangat disiplin dan itu merupakan contoh bagi kami. Dan Bapak juga banyak memberikan hal-hal baru di 3 hari pertemuan ini Pak, dari beberapa semester, beberapa rancangan atau dokumen yang lalu Pak yang diajarkan dosen lain. Dan saya kira cukup Pak karena nanti saya kelewat lagi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Azhar. Ya, memang sudah kelewat Pak. Kelewatannya 18 detik Pak. Oke, berikutnya Bu Septi, silakan. Baik, terima kasih. Kalimat yang pertama adalah panutan Pak, karena menurut saya Bapak itu bisa Pak Arif terus, tidak Pak Ilyas terus, semua itu saya sebutkan dalam satu sesi ini. Bahkan ada 2 kali, 3 kali. Saya kasih kesempatan yang sama. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu memiliki hak yang sama untuk ditanya, untuk bertanya, untuk menemukan sesuatu, itu haknya sama. Tidak akan saya beda-bedakan. Makanya gantian, kemarin sudah yang presentasi Pak Azhar, sekarang saya kasih kesempatan kepada Bu Septi. Nah, besok
Pak Edi kan untuk LKPD, nanti bahan ajar siapa, semuanya itu dapat hak yang sama untuk presentasi. Dan hak juga harus saya luruskan jika Bapak dan Ibu ada kekeliruan. Makanya saya lebih enak langsung presentasi, kita revisi gitu. Nah yang terakhir, kalau saya itu nggak mau tegang Bapak dan Ibu, dibuat santai saja, makanya silahkan ada minum, saya kata kalau dosen lain boleh nggak minum, ada istirahat, ngopi, susu, teh gitu. Kan enak ya, jadi nggak ditekan terus, nggak pusing, jangan. Masa pandemi ini kita harus bahagia Bapak dan Ibu. Ya nggak boleh under pressure, nggak boleh. Ini senyum ya, apa dinikmati saja, salah ya nggak apa-apa. Ini tempat kita untuk salah sekali lagi. Karena kita sedang belajar. Kalau Bapak dan Ibu sudah benar terus ya, tidak mungkin ada di sini saya yakin. Bapak Ibu sudah bisa jadi tutor bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi kalau salah itu hal yang biasa. Namanya juga orang belajar ya, salah itu ya wajar. Makanya kita perlu belajar dari yang tidak tahu menjadi sedikit tahu, menjadi agak tahu, dan menjadi tahu. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Jadi ya itulah ya, tapi saya pun masih. Tapi sayangnya kok nggak ada yang kritik Pak. Harapan saya sebenarnya Pak Ridwan itu memberikan materi sampai titik ini Pak, tapi belum sampai. Nah ini kok nggak ada ya yang bicara seperti itu. Saya khawatirnya ada hal yang tertinggal gitu sehingga belum tersampaikan kepada Bapak dan Ibu. Makanya saya bilang dari kemarin, mohon Bapak dan Ibu ingatkan saya template formatnya loh, nggak dikirim-kirimkan, baru dikirimkan tadi. Waduh lupa saya. Jadi mohon diingatkan, barangkali saya lupa gitu. Ya syukur kalau Bapak dan Ibu sekarang yang penting sudah mendapatkan formatnya. Jadi besok Senin, hari Senin itu ingatkan saya untuk mengirimkan format bahan ajar. Ya, jangan lupa. Jadi biar Bapak Ibu bisa mempersiapkan. Karena Sabtu kan kita libur ya, tidak ada pertemuan. Tidak ada pertemuan kan kalau hari Sabtu atau ada? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak, libur. Ya, tidak ada karena memang waktunya Bapak Ibu untuk family time. Ya, jadi untuk waktunya keluarga kita ketemu insya Allah hari Senin maghrib ya Pak Edi, karena Pak Edi Senin itu jamnya ke sekolah ya? Iya Pak, jadwal masuk sekolah. Oke. Berarti kita lakukan maghrib ya Bapak dan Ibu untuk Senin 6:30 ya, 6:30 lebih 5 lah. Kalau kemarin ternyata 6:30 pas itu mepet banget. Baru selesai dari masjid itu loh jam 6:20. Ya, seperti tadi Pak Hasan ngasih kabar, Pak di saya baru azan 3:30 ya, nggak apa-apa silahkan Pak gitu. Ya, jadi karena di saya kan azannya tadi 3:10, ternyata di Pak Hasan 3:30, nggak apa-apa komunikasi saja. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nah begitu Bapak dan Ibu, kenapa saya tanya seperti itu, tujuannya hanya untuk pendinginan, cooling down Bapak dan Ibu. Dari tadi mikir LKPD terus, masa sampai akhir 90 menit itu kita tensinya sedang terus. Kayaknya tadi 12 menit itu saya sisakan untuk cooling down ya, untuk kita belajar bicara. Jangan sampai guru PJOK di depan siswanya nggak bisa bicara. itu tujuannya adalah cooling down untuk menurunkan tensi pikiran kita. Karena sekarang kita sudah selesai. Yang penting tugas saya minimalnya bisa 1 jam 30 menit. Tapi saat ini sudah 1 jam 40 menit. Sisanya silahkan Bapak dan Ibu boleh japri saya ketika masih bingung pengerjaan LKPD, silahkan. Saya tunggu, gak apa-apa, nanti saya bantu jawab. Gitu, nggak usah sungkan-sungkan intinya. Oke, itu saja bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah melaksanakan pertemuan yang ketiga. Dan kegiatan yang pertama untuk LKPD, berikutnya kita akan melaksanakan kegiatan yang kedua, yaitu tentang LKPD juga dengan Pak Edi sebagai presenternya. Ya. Jadi yang lainnya pun siap-siap ya, barangkali nanti terjadi kendala sinyal, koneksi, atau jaringan, Bapak dan Ibu yang lainnya juga harus siap. Ya harus berani salah Bapak dan Ibu, jangan berani benar, tapi harus berani salah. Karena setelah ini salah, Bapak dan Ibu insya Allah nggak akan salah lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini.
Tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Titip salam hangat buat keluarga Bapak Ibu di rumah. Selamat beraktivitas, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.